Nah, halo teman-teman. Nah, di video yang kedua ini saya akan mencoba untuk menganalisis hasil dari tugas tadi yang ada di video yang pertama. Nah, ini sudah keluar atau hasil dari output data yang di tugas pertama. Nah, kita coba menganalisis untuk faktornya pertama. Sini faktor analisisnya. KMO dan Bartlett testnya itu bernilai 0,560. Nah, yang mana 0,560 ini merupakan angka yang signifikan atau hasil yang signifikan karena apabila hasilnya berada di atas atau sama dengan 0,5 atau 0,500 maka itu datanya benar dan sudah bisa dianalisis. Nah, karena di sini sudah 0,560 berarti datanya sudah bisa dianalisis dan kita benar, teman-teman. Nah, untuk ininya signifikannya sendiri itu sudah berada di antara di angka 0,001, teman-teman. Jadi datanya benar dan sudah dianalisis. Kita lanjut ke anti-image correlation-nya. Untuk anti-image correlation-nya sendiri seperti yang tadi, apabila datanya atau hasilnya itu berada di atas atau sama dengan 0,5, maka datanya itu benar dan analisisnya tepat. Nah, kita lihat coba untuk diirit. Irit itu datanya berada di antara angka 0,511. Nah, berarti benar untuk di underdeal angkanya itu angkanya di atas 0,5, itu 0,514. Benar, teman-teman. Nah, kemudian di harga itu nilainya atau datanya itu 0,585, teman-teman. Selanjutnya model juga 0,552, warna 0,614, awet 0,657, dan promosi 0,493, teman-teman. Nah, kredit itu 0,644. Nah, di sini promosi berada di bawah 0,5. Maknanya di sini kita harus melakukan pengujian ulang untuk menghilangkan atau mengeluarkan promosi dari variabel, teman-teman. Gimana? Kita coba. Kita kembali ke analyze. Kita buka dimension reduction, faktor. Nah, di sini kita masukkan semua kecuali tadi itu promosi, teman-teman. Karena tadi promosi masih di bawah 0,5. Oke, sudah. KMO anti-image. Kita lihat lagi. Nah, datanya semua sudah di atas 0,5, teman-teman. Dan untuk KMO-nya kita lihat, nah, menjadi 0,570. Karena masih di atas 5, berarti datanya benar, teman-teman. Untuk data pertama, selesai kita analisis. Lanjut data kedua. Nah, ini tampilan dari data yang kedua. Di sini kita coba untuk analisis. Karena data kedua tadi hanya diminta untuk mengubah datanya menjadi itu Z-score, teman-teman, atau analisis data secara benar, teman-teman. Yang mana Z-score juga kita sebut dengan standarisasi data. Nah, jadi untuk standarisasi datanya sendiri sudah kita masukkan dengan lengkap dan semua hasilnya itu sesuai, dan kita juga sudah memperoleh outputnya, teman-teman. Sini outputnya itu deskriptif statis. Karena di sini kita tidak diminta untuk mencari KMO terlebih dahulu, teman-teman. Nah, jadi untuk di sini hanya menampilkan itu minimum, maksimum, nilai rata-rata atau min, dan standar deviation, teman-teman. Nah, jika sudah muncul semua, berarti data yang kita hasilkan itu benar, teman-teman. Nah, kita bisa lanjut untuk data yang ketiga. Nah, teman-teman, kita sudah berada di tampilan hasil output dari data yang ketiga. Selanjutnya kita mencoba untuk menganalisis. Yang pertama, di sini kita menganalisis KMO. Nah, untuk hasil KMO-nya sendiri sudah berada di lebih dari 0,5, teman-teman. Karena hasilnya di sini 0,507. Nah, berarti datanya sesuai karena untuk data signifikannya juga
sudah sesuai. Nah, selanjutnya kita lihat ke anti image correlation ya teman-teman. Seperti sama yang data pertama tadi, jika hasilnya di bawah 0,5 atau di bawah 0,500, maka itu harus kita lakukan pengujian ulang teman-teman. Sini bisa kita lihat yang berada di bawah 0,500 itu ada di data komisi, kemudian data bonus, dan di data anak serta data kunjung. Nah, untuk menganalisisnya ini kita perlu melakukan uji ulang teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam video yang sebelumnya. Gimana caranya? Nah, caranya kita analyze, kemudian kita ke dimension reduction, kita ke faktor. Nah, tadi untuk data yang berada di bawah 0,50 500 atau 5 tidak usah kita masukkan lagi teman-teman. Tadi ada komisi, berarti komisi tidak kita masukkan, berarti hanya kita masukkan gaji. Bonus tadi di bawah 0,55 berarti tidak kita masukkan. Absen itu juga absen bisa kita masukkan. Kemudian untuk di data Z-test itu di bawah 0,5 berarti tidak usah kita masukkan. Di data anak itu di data Z-test, maaf teman-teman, data Z-test itu di atas 0,5. Untuk data anak dan data kunjung itu di bawah 0,5. Jadi hanya 3 data ini yang kita masukkan. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk faktor anti image-nya sendiri atau hasil analisis dari anti image-nya sendiri sudah berada di atas 0,5 semua teman-teman. Di sini Z gaji itu 0,706, Z absen 0,627 dan Z tes itu berada itu di atas 0,655 teman-teman. Berarti untuk data KMO dan anti image di data yang ketiga sudah berhasil. Nah, teman-teman, mungkin segitu saja hasil analisis dari saya terkait 3 data yang sudah kita kerjakan sama-sama. Semoga sedikit analisis dari saya dapat bermanfaat dan saya juga masih mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.